ingin mempresentasikan hasil yang bertema virus dan malware. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurtianis Mamora sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan di samping saya atas nama Putri Anissa sebagai penyaji kedua, di sampingnya Rini Juliana sebagai penyaji ketiga, selanjutnya di sampingnya Andi Jumail sebagai penyaji keempat, dan yang terakhir Ahmad Bekaki sebagai penyaji kelima. Pengertian virus dan malware. Yang pertama yaitu virus. Virus adalah kode yang ditampilkan. Tolong ya suaranya. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program itu. Virus adalah program atau aplikasi komputer yang dapat menggandakan diri dan menyebar dengan menyisipkan dirinya ke berbagai program atau data di dalam komputer. Fungsi virus ini adalah menyadap data pengguna komputer atau merusak perangkat komputer. Hingga saat ini semua virus bersifat merugikan dan cenderung digunakan untuk tindakan kriminal. Beberapa jenis dari virus diantaranya yaitu ROM. ROM ini menduplikatkan dirinya sendiri pada cakaran keras. Selanjutnya yaitu Trojan, mengambil data pada komputer yang telah terinfeksi. Yang ketiga yaitu backdoor, hampir sama dengan Trojan, namun backdoor ini biasanya menyerupai file yang baik-baik saja, misalnya GET. Selanjutnya yaitu spyware, virus yang memantau komputer yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu malware, merupakan program yang menurut program antivirus dan menampilkan aktivitas layaknya antivirus normal. Selanjutnya rootkit, virus yang bekerja menyerupai kerja sistem komputer yang normal. Kemudian polymorphic virus, virus yang gemar berubah-ubah agar tidak dapat terdeteksi. Yang terakhir virus ponsel, virus yang berjalan di telepon seluler dan dapat menimbulkan berbagai macam efek. Mungkin sekian dari saya yang akan kemudian dilanjutkan oleh Saudari Putri Anissa. 2. Siklus dan virus. 1. Phase tidur atau dormant phase, yaitu virus dalam keadaan menganggur. 2. Phase propagasi atau propagation phase, yaitu virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu di disk. 3. Phase pemicuan atau triggering phase, yaitu virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. 4. Phase eksekusi atau execution phase, yaitu virus menjalankan fungsinya. Fungsinya yaitu sepele, seperti sekedar menampilkan pesan layar atau merusak, seperti merusak program dan file-file data dan sebagainya. 3. Klasifikasi tipe virus. 1. Parasitic virus, yaitu merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file. Virus ini mereplikasi ketika program terinfeksi dieksekusi dengan mencari file-file. 2. Memory resident virus, yaitu virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang melekat. 3. Boot sector virus, yaitu virus menginfeksi master boot record atau bobot record dan menyebar saat sistem di boot dari disk yang berisi virus. 4. Stealth virus, yaitu virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. 5. Polymorphic virus, yaitu virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Sekian, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Putri Anissa yang akan dilanjutkan oleh Saudari Rini Juliana. 4. Ancaman. Terdapat beberapa 3 ancaman pada virus malware. Yang pertama, yang A, kerusakan atau kehilangan data. Yang B, menguras resource sistem atau memori prosesor, hard disk, dan bandwidth. Yang C, mengganggu atau merusak sistem. Terdapat juga 3 pencegahannya. Yang pertama,
gunakan scan virus dengan database terbaru. Yang kedua, jangan menginstal program yang belum dikenal betul. Yang ketiga, mendidik user tentang keamanan komputer. 6. Pendekatan antivirus. Deteksi begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dan mencari lokasi virus. Yang B, identifikasi. Begitu virus terdeteksi, maka identifikasi virus yang menginfeksi program. C, penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semua atau sebelum terinfeksi. Baik, terima kasih kepada saudari Lili Juliana. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Anggi Jumaidin Akhir. Kepada saudara saya persilakan. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang diciptakan untuk berbagai tujuan jahat seperti merusak atau mengeksploitasi perangkat layanan, sistem, atau jaringan. Sampai saat ini, malware masih menjadi salah satu cybercrime berbahaya yang membawa banyak kerugian. Tujuan serangan dari malware ada beberapa, yaitu A. Mencuri data-data sensitif, B. Mengirim spam, C. Menyediakan akses remote control bagi penyerang untuk bisa menggunakan mesin yang sudah terinfeksi. 1. Jenis-jenis dari malware. A. Virus. Malware tipe ini pada umumnya akan menginfeksi perangkat atau sistem dengan cara menempel atau menyisipkan diri sendiri ke dalam kode dari suatu program. B. Worm merupakan jenis malware yang dapat mereplika dirinya sendiri tanpa membutuhkan interaksi manusia. C. Trojan adalah jenis malware yang sering menyamar sebagai file atau perangkat lunak yang sah seperti antivirus palsu, MP3 atau iklan. D. Ransomware adalah jenis malware yang digunakan oleh peretas untuk memblokir sistem atau file sampai sejumlah uang dibayarkan. Spyware adalah perangkat lunak yang diinstal secara diam-diam oleh peretas dan digunakan untuk memantau perilaku online para korbannya. Adware merupakan jenis malware yang menampilkan iklan pop-up yang tidak diinginkan di perangkat. G. Virus malware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang menggunakan program yang sah untuk menginfeksi komputer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Anggi Jumaidin Akhir. Dilanjutkan oleh saudara Ahmad Bainaki. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua, ciri-ciri perangkat yang telah terinfeksi malware. Yang pertama ada yang A, performa perangkat menurun. Perangkat lunak berbahaya dapat menghabiskan banyak daya pemrosesan perangkat sehingga membuat kinerja perangkat menjadi lambat. Yang B, muncul aplikasi yang tidak diinginkan. Malware dapat menginstal aplikasi tambahan di perangkat. C, crash dan freezing. Beberapa jenis malware dirancang untuk membuat komputer Anda menjadi tidak bisa digunakan. Yang D, pengalihan web atau browser. Ketika menjelajahi internet, web browser akan terus menghilangkan halaman ke situs web yang tidak diinginkan atau dikunjungi. Yang E, banyak iklan pop-up. Iklan pop-up yang sering muncul juga menjadi tanda infeksi malware yang perlu Anda perhatikan. Yang ketiga ada perbedaan malware dan virus. Malware adalah istilah yang digunakan secara umum untuk mendeskripsikan semua jenis perangkat lunak atau aplikasi berbahaya apapun tindakan yang digunakannya. Sedangkan virus adalah jenis malware dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis perangkat lunak berbahaya lainnya. Oke, saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Baik Hakim. Bagi teman-teman ataupun saudara dan saudari yang ingin memberikan kritik dan saran yang bersifat berbangun, saya persilahkan. Oke, mungkin tidak ada. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Setiap kelompok di sini kami persilahkan mengajukan 2 pertanyaan. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Fiona Adiara dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, bisakah ransomware dihapus? Jika tidak, haruskah saya membayar kompulsan? Terima kasih kepada moderator pada yang saya bertanya. Perkenalkan nama saya Fitri Kusuma Ananda. Saya akan bertanya, bagaimana cara mendidik user? Cara mendidik user? Tentang keamanan komputer. Terima kasih Amelia. Pertanyaannya adalah apa dampak yang diakibatkan oleh virus dan malware? Dari Meliana, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Meliana Devi. Jadi pertanyaannya yaitu, apakah akibatnya jika tidak menggunakan antivirus di laptop atau komputer? Baik, perkenalkan nama saya Romeito Harahap. Sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Bisakah ransomware menyebar melalui jaringan? Jika bisa, bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Riado Hasikuan dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Coba jelaskan bagaimana malware bisa masuk ke komputer. Pertanyaannya ialah, adakah perbedaan dari malware dan virus? Perkenalkan, nama saya Said dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah malware dapat merusak hardware? Terima kasih. Malware dan virus. Malware adalah istilah yang digunakan secara umum untuk mendeskripsikan semua jenis perangkat lunak atau aplikasi berbahaya apapun tindakan yang dilakukannya. Sedangkan virus yaitu jenis malware dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis perangkat lunak berbahaya lainnya. Baik, pada saudari Monika, apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fiona. Bisakah ransomware dihapus? Jika tidak, haruskah saya membayar tebusan? Di sini saya akan menjawab dengan ini ya, langsung aja. Bisa dengan cara menghilangkan ransomware itu adalah dengan install ulang komputer atau laptop. Perlukah kita membayar? Tidak. Karena jika kita membayar akan menguntungkan pihak peretas dan merugikan pengguna. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke, terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitri Kusuma yang akan dijawab oleh saudari Nini Juliari. Baik, yang pertanyaannya bagaimana cara mendidik keamanan komputer? Yang pertama itu jangan pernah selalu melupakan antivirus, yang menggunakan antivirus. Yang kedua, selalu mengupdate sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga, jangan sembarangan melakukan pembayaran online. Baik, terima kasih. Pak Guru. Jadi Fitri Kusuma dapat menerima jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Meliana Devi. Yang akan dijawab oleh saudara Anggi Jumaidin Adil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Meliana Devi. Pertanyaan adalah, Akibat jika tidak menggunakan antivirus? maka tidak ada filter file. Hal itu membuat laptop lebih rentan terhadap virus atau malware. Apakah saudari Meliana Devi dapat menerima jawabannya? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Amel. Di mana pertanyaannya? Apakah
akibatnya yaitu malware dapat menjadi sebab yang berbahaya untuk situs web. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, malware juga dapat mencuri data-data yang penting, mengubahnya dan bahkan mengendalikan sistem yang ada. Meskipun malware sangat mudah menyebar ke sistem, hal itu juga dapat dicegah terlebih dahulu. Apakah saudari Amila menjawabkan ini? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Riado yang akan dijawab oleh saudari Putri Anissa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang menjelaskan bagaimana malware bisa masuk ke komputer. Kayaknya ini pertanyaannya udah terangkat ya semua. Malware bisa menggunakan kerentanan perangkat lunak yang diketahui untuk menginfeksi PC Anda. Kerentanan seperti itu, lubang di perangkat lunak yang dapat memberikan akses malware ke PC. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Romaito yang akan dijawab oleh saudara Ahmad Behagi. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Romaito. Bisakah ransomware menyebar dalam jaringan? Jika bisa, bagaimana mengatasinya? Bisa, karena ransomware itu menkripsikan file dan Anda atau menghentikan Anda menggunakan komputer hingga Anda membayar uang atau tebusan agar tidak terkunci. Jika komputer Anda tersambung ke jaringan, ransomware juga dapat menyebar ke komputer lain atau perangkat penyimpanan di jaringan. Jadi dia itu bisa berpindah jika Anda menggunakan jaringan Anda. Bisa laptop Anda itu menggunakan jaringan, tetapi itu udah terkena ransomware. Otomatis segala yang ada data Anda, email, akun semua itu akan kena dan itu akan dikunci dia sebelum Anda membayarnya. Cara mengatasinya, yang pertama, matikan jaringan komputer Anda, lalu install ulang. Jika tidak menginginkan install ulang, Anda harus membayar agar mereka memberikan kunci atau key-nya agar semua akun bisa dibuka kembali. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Said. Di mana pertanyaannya, apakah malware dapat merusak hardware? Tidak, karena dari segi pengertiannya, malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencapai tujuan jahat, gitu kan? Maksudnya malware ini yang dapat merusak itu ke perangkat lunak dan ke software, bukan ke hardware, begitu. Apakah saudara saya dapat menjawab kami? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Pada saudara yang Maria, kenapa dia bisa masuk malware? Karena pertama, seperti yang dikatakan tadi, salah menginstal aplikasi. Yang kedua, dia bisa masuk ke komputer itu karena kita tidak melihat di belakang itu, di belakang file misal itu yang mau kita instalkan unzip, titik belakangnya itu kan pasti ada yang com, ada yang bentuk lain. Jadi kalau kita salah, itu filenya kecil. Kita buka, kita instalkan, dia tidak berjalan dan memberikan kode terakhir itu error. Setelah kita matikan, tidak sampai hitungan detik, semua data kita langsung di lock, dihentikan. Itu dia cara masuknya. baik. Jadi kesimpulan dari Oke. Pada saudari rumah itu, Tadi kan katanya kan install kan. ya. Kalau install ulang tapi nggak kunci lagi, dan bagaimana caranya? Oke. Adaptasinya. Kita misal menginstal ulang itu membackup, tidak ada membackup lagi, itu menginstal, memformat semua file. Itu kan kalau udah terformat, otomatis tidak ada lagi. Kita instalkan, itu kita memasukkan data baru. Semua aplikasi, data, file itu semua hilang dan kita bisa menggantikan dengan yang baru.
Kembali ke siaran pabrik. Bagi para saudara-saudari apakah ada yang bertanyakan lagi? Baik, jadi kesimpulan dari diskusi kami hari ini yaitu virus dan malware adalah sebuah pengganggu dalam sebuah komputer maupun dalam sebuah jaringan komputer. Virus adalah program atau aplikasi komputer yang dapat menggandakan diri dan menyebar dengan menyisipkan dirinya ke berbagai program atau data di dalam komputer. Sementara malware adalah perangkat lunak berbahaya atau malicious software yang dirancang untuk tujuan jahat. Maka berhati-hatilah dalam memakai komputer. Jika ada aplikasi yang mencurigakan, segera hapus. Jangan sesekali menginstal aplikasi yang mungkin tidak mengetahui apa jenis file dan keamanannya. Mungkin cukup sekian hasil diskusi kami. Kepada saudari dan saudara, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari kami.